daerah. Ya teman-teman, saya diundang ini teman-teman. Kita dapat undangan. Astagfirullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wani juga kowe marang. Siapa kamu? Uang biasa nyelok aku Mbah Trimo. Mbah Trimo. Ada perlu apa? Aku sengaja nyelok. Apa yang pake masalahmu kalau padepokan buta ireng. Aku ora seneng. Kabeh murid-muridku mbok berantas. Wah gitu. Ya, Emang kamu di Buto Ireng sudah berapa lama? aku nang buta ireng wis suwi banget. Sudah lama. Siapa nama guru besar kamu? Kowe ora perlu ngerti. Kenapa sih kalian tidak mau menjawab itu? Emang apa? Ada apa? Ora perlu ngerti sapa guru besar. Yang penting eneng apa maksudmu? Mbok golek guru besar terus. Saya datang kemari karena undangan kamu. Saya sudah berulang kali masuk ke dalam hutan itu. Tetapi kalian tidak mau memberitahu siapa nama guru besar kalian. Ora segampang kuwi. Pengen ketemu guruku. Apa pengen weruh jenenge guruku. Kalian sadar nggak yang kalian tumbalkan itu bagaimana perasaannya? Tahu ora mikir kuwi. Sing penting go eyang sepuh iso tumbalke. Segala macam cara pasti dilakoni. Untuk apa kalian tumbal-tumbal seperti itu? Gawe tentram urip. Apa sing dhewe karepi. Oh begitu. Tapi tidak setiap malam Jumat itu kan? Ada malam-malam tertentu. Oh gitu. Jadi ada malam-malam tertentu yang memang kalian siap menumbalkan gitu. Lah, kuwi eneng dino khusus, dino harine barang. Terus setelah kalian tumbalkan, apa yang kalian dapat? Akeh apa sing tak karepi. Kabeh dikei. Semua dikasih. Lah, Siapa yang memberikan? sing pasti eyang guru. Yang kalian maksud yang guru itu siapa? Ya kuwi sing kami sembah. Yang kamu sembah itu? Raja Jin itu? Lah, Oh jadi guru kalian itu jin itu sendiri, begitu? kuwi memang benar. Terus selama kamu di Padepokan Buto Ireng, apa yang kamu rasakan, apa yang manfaat bagi kamu itu apa? Ya pasti akeh. Iso bantu wong-wong sing atine dengki. Oh begitu. Terus emang kalian itu tidak menikah atau tidak apa kalian itu? Ora eneng kami jenenge menikah bangsane. Jadi kalian tuh fokus ngejar ilmu gitu, tanpa memikirkan. Ya, kuwi benar. Ora mikir pengen anak. Kalian tahu nggak siapa yang ngasih kehidupan kalian tuh? Tahu nggak? Yang meniupkan nyawa. Raja Jin. Yang apa bisa raja itu meniupkan nyawa kepada kalian itu? Masalah kuwi aku ora ngerti. Sing penting apa sing dipanut kuwi lah sing tak pelon. Kalian beranggapan bahwasanya jin itu adalah yang memberikan kehidupan, yang memberikan nyawa kepada seseorang. Berarti kalian percaya penuh terhadap jin itu sendiri, bahwasanya jin itu mempunyai kekuatan untuk menciptakan manusia, ya kan? Anak jin kuwi aku pengen kekal abadi uripe. Tidak ada manusia, tidak ada ceritanya manusia itu hidupnya abadi. Tidak ada. Kalian sudah dibutakan oleh keilmuan seperti itu. Kowe ora ngerti apa-apa tentang Buto Ireng. Jadi ora usah melu-melu. Makanya saya datang ke situ ingin tahu seperti apa Buto Ireng itu. Begitu. Coba gini aja. Selama kamu di Padepokan itu, di perguruan itu, coba saya mau lihat ilmunya. Ilmu-ilmu apa yang kalian gunakan itu, coba buktikan. Aja salah ke aku. Enak. Buktikan saja.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil innahu min Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Inna qad qutila bil fantum faqala subhanahu wa ta'ala la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah. Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha. Bismillah ya Allahu akbar bismillah ya Allahu akbar Allah. Allahu akbar. Ayo buktikan di sini ilmu kalian. Saya buktikan ya teman-teman ya, bahwasannya asma Allah itu tidak ada yang mampu untuk melawannya. Saya duduk diam saja teman-teman. Kita akan lihat siapa yang akan kalah. Bukan berarti saya sombong sok sakti, tidak. Saya di sini ingin membuktikan bahwasannya ilmu Allah itu tidak akan ada tandingannya. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha Allah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Maju. Bismillah. Bismillah ya Allah akbar. Bismillah ya Allah akbar. Bismillah ya Allah akbar. Ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu ya Allah, hamba yang dekat ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah. Allahu akbar. Ayo maju sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha. Ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu ya Allah, hamba yang dekat ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha, la ilaha. Allah. Allahu akbar. Ya teman-teman ya, saya akan coba kunci dulu badannya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Bismillah. Allahu akbar. Ya teman-teman, jadi itu tadi, mereka ini terlalu percaya. Ini sama halnya seperti Gondo ya, yang percaya terhadap ilmu keabadian. Saya sudah katakan waktu itu, saya sudah menyampaikan, yang abadi itu bukan jasad kita. Kita di dunia ini hidup hanya sekali, satu kali saja teman-teman. Maka dari itu, mari kita berlomba-lomba mengumpulkan amal ibadah, mengumpulkan amal jariah teman-teman. Karena yang dibawa mati itu bukanlah harta, bukanlah jasad. Yang kita bawa mati itu sampai nanti kita menghadap yang kuasa teman-teman. Itu amal ibadah kita, amal jariah kita teman-teman ya. Bukan berarti kita membawa harta kekayaan. Semua kematian itu tidak memandang siapapun. Mau dia berilmu tinggi, mau dia kaya raya, konglomerat, mau dia orang tidak punya sekalipun, semua
makhluk akan mati, teman-teman, ya. Jadi tidak ada yang abadi di dunia ini. Yang abadi itu hanyalah amal ibadah kita yang mampu menolong kita nanti di hadapan yang kuasa, teman-teman. Begitu. Mereka ini sudah dibutakan dengan ilmu-ilmu seperti itu. Jadi mereka ini beranggapan bahwasanya hanyalah eyang guru, katanya yang disebut tadi ya. Eyang guru itu siapa? Bukan guru besar mereka, melainkan adalah sesosok jin, ya, seperti Butu Hijau, mungkin seperti itu. Mereka beranggapan bahwa dialah yang memberi semuanya. Saya katakan tadi, teman-teman, apakah jin itu mampu meniupkan nyawa seseorang? Apakah jin itu mampu untuk menciptakan manusia? Jangankan manusia, teman-teman, menciptakan pohon satu helai saja dia tidak mampu. Begitu, ya. Jadi jangan beranggapan, teman-teman, mereka ini sudah dibutakan hatinya. Mungkin karena ilmu-ilmu tadi itu. Jadi ilmu hitam itu ditunggangi oleh setan, digerakkan oleh setan. Benar, teman-teman, ya. Jadi ilmu itu didalangi oleh setan, benar. Walaupun Allah menciptakan ilmu hitam, ya, teman-teman, ya, tetapi lebih identik apa rata-rata orang tahu itu kan begini, ilmu hitam itu ilmu setan. Memang benar seperti itu, teman-teman. Jadi di dunia ini hanya ada dua, kebaikan dan keburukan. Tinggal kita pilih, kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah yang lebih sempurna dari makhluk apapun, ya, teman-teman, ya. Kita harus bisa memilih jalan hidup kita seperti apa. Mau bagaimana kita ini di dunia ini, teman-teman, itu tergantung kita sendiri. Mau kita percaya dengan kekuasaannya Allah atau kita percaya dengan kekuasaannya jin, teman-teman, begitu, ya. Jadi kalau sudah menyangkut dengan pembicaraan ilmu abadi, hidupnya ingin abadi, itu sama halnya seperti Ki Gondo waktu itu, teman-teman, begitu. Ki Gondo sangat percaya dia akan menumbalkan 100 orang agar dia bisa hidup abadi. Tapi bukti nyatanya apa? Gondo mati karena racunnya sendiri. Gondo membuat racun untuk meracuni orang-orang. Dalam arti dia menyebarkan wabah penyakit, begitu, teman-teman, ya. Itu Gondo sendiri yang membuat dari tulang manusia dan juga dari getah-getah dari alam. Dia membuatnya, teman-teman. Dan Gondo yang mempunyai penawar racun itu. Bahkan muridnya pun tidak tahu. Ya, teman-teman, ini kita cerita ke masa lalu, ya, yang saya banyak pelajari dari Gunung Santet, teman-teman. Gondo ini hanya bukanlah orang biasa. Dia bisa mengajak orang untuk masuk ke dalam Gunung Santet untuk melakukan ritual-ritual, teman-teman. Dan Gondo juga bisa membuat racun, teman-teman, begitu. Tapi pengajaran kita selama 6 bulan mengajar Gondo itu sudah terselesaikan, teman-teman, ya, alhamdulillah. Dan banyak pengikut-pengikut Gondo yang masih berkeliaran di luar sana. Tetapi tidak masalah, teman-teman. Karena kalau kita dalam misi perang, ya, teman-teman, ya, kita jihad, kita perang itu, teman-teman. Kita melawan sebuah kerajaan itu, yang kita lawan sebenarnya bukan prajuritnya. Ini contoh saja, teman-teman, tetapi kepalanya, siapa pemimpinnya, itu yang kita serang. Kalau pemimpinnya tumbang, anak buahnya akan takut, teman-teman, begitu. Itu taktiknya, teman-teman, ya. Itu sebuah strategi. Bagaimana caranya pemimpinnya harus kita habisi dulu. Baru nanti yang anak buahnya itu, pengikut-pengikutnya, mereka akan tunduk. Begitu, teman-teman. Tapi kemarin kan memang keadaan kita juga sulit. Waktu itu santri saya sempat diculik, teman-teman, ya. Masih mungkin teman-teman masih baru yang belum tahu ceritanya seperti apa saya di dalam hutan. Dan ini kejadian lagi, teman-teman. Ini bukanlah hutan. Mereka ini bukan di hutan. Bukan di hutan asli nyata, bukan. Mereka ini di sebuah perkebunan, di tengah-tengahnya ada hutan. Ya, mereka di situ, teman-teman. Yang Butuh Ireng ini, ya. Bukan dalam hutan benar. Kalau Gondo itu memang dalam hutan. Posisinya aja di atas gunung. Mereka menyebutnya gunung, tetapi saya sebutnya dia bukit. Karena kalau dia gunung itu besar sekali, teman-teman. Kalau dia gunung, mungkin kita pengajaran setelah 1 tahun aja tidak akan ketemu kalau dia memang benar gunung. Tetapi mereka menyebutnya gunung karena banyaknya lahir orang-orang yang belajar ilmu hitam di situ, teman-teman. Dikeramatkan tempat itu, ya. Jadi seperti itu. Ini saya ceritakan sejarah bagaimana ilmu mereka ini, banyak dukun yang memang mengejar hal-hal seperti itu, teman-teman. Ilmu-ilmu keabadian, begitu, ya.
ilmu kebal, terus ilmu yang tidak bisa dikalahkan orang, begitu teman-teman. Oke ya, itu penjelasan dari saya akan coba buka kuncinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala. Allahu akbar. Maju kamu. Kalau teman-teman yang masih ingat cerita saya di Gunung Santet, mungkin teman-teman akan mengerti apa yang saya sampaikan tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha Allahu akbar. Ayo panggil semua. Nanti setelah dari sini kamu panggil semua yang ada di dalam sana. Guru termasuk guru besar kamu, suruh hadapi saya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saya akan lumpuhkan dia teman-teman. Kita akan bakar ilmunya. Innahu min Sulaiman wa bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu ya Allah. Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hu gani. Qul huwallahu ahad kun fayakun masyaallah qadaran abad-abadan la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu ya Allah. Inna ma'ahu ja'aradana syana yaqulu lakum fayakun. Masyaallah. Allahu akbar. Jadi seperti itu teman-teman. Ya, ada yang bertanya, kok dulu susah melawan mereka ini, sekarang kok biasa saja? Karena begini teman-teman. Setiap orang pasti ingin terus mempelajari sebuah keilmuan. Pasti itu teman-teman. Kita jangan mau kalah dengan ilmu-ilmu setan seperti ini. Apalagi yang kita gunakan adalah ilmunya Allah. Ilmu sang pencipta teman-teman ya. Yang menciptakan manusia berikut isi-isinya dalam bumi ini. Kenapa kita harus meminta kepada setan? Sesakti-saktinya setan teman-teman. Kalau Allah katakan hancur, hancur teman-teman. Begitu ya. Jadi saya di sini bukan berarti bermaksud untuk saya sombong, tidak. Saya di sini menjelaskan bahwasanya ilmu Allah tidak mungkin bisa dikalahkan oleh ilmu hitam. Jadi sesulit apapun diri kita, jangan mudah untuk kita meminta bantuan kepada orang lain. Mintalah kepada Allah, dan kita sudah tahu siapa yang menciptakan kita teman-teman, begitu ya. Maka dari itu saya tidak pernah mau meminta bantuan kepada orang lain. Sesulit apapun diri saya teman-teman, saya jalani sendiri karena kepercayaan itu sendiri teman-teman yang membuat saya ini berani, begitu. Kalau kita tidak percaya dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita baca, dengan apa yang kita amalkan, ya sama saja, ya. Sama saja kita selama ini tirakat, tidak ada apa-apanya teman-teman. Maka dari itu jangan mudah kita meminta bantuan kepada orang lain, kepada siapapun teman-teman. Jalani dulu, ya. Lakukan dulu, selesaikan dulu. Apabila tidak terselesaikan dalam masalah ataupun apapun itu teman-teman, baru kita meminta bantuan kepada orang lain. Kalau kita masih mampu, lakukan sendiri ya. Jangan mudah kita membalikkan tangan untuk meminta bantuan kepada orang. Lebih baik kita memberikan kepada seseorang daripada kita meminta bantuan kepada orang ya. Oke, mohon dimaklumi dan mohon dimengerti kalimat-kalimat saya teman-teman. Oke teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kalimat atau ucapan saya kurang berkenan, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti perjalanan saya selama ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masalah-masalah seperti ini tidak usah buru-buru teman-teman. Kita atur lagi strategi setiap hari, setiap kita habis melawan mereka, kita atur lagi strategi. Jadi mereka tidak akan bisa membaca gerak-gerik kita teman-teman, begitu ya. Intinya satu persatu juga nanti akan habis mereka ini. Ya teman-teman ya, saya percaya dengan apa yang saya lakukan karena saya sudah pernah melakukan hal tersebut, hal ini kepada banyak dukun, begitu teman-teman. Oke ya, jika teman-teman ingin konsultasi masalah apapun itu, pemagaran atau ada masalah pribadi atau masalah apapun itu, silakan hubungi nomor WhatsApp saya yang ada di bawah sini. Oke ya, mungkin sampai sini dulu, cukup sekian dari saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya Ada Prana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.